Semangat pagi anak-anak semua. Bunda berharap kalian masih tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran sosiologi. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang langkah-langkah penelitian, dimulai dari penyusunan rancangan penelitian, kemudian pengumpulan data penelitian, baik dengan metode angket, wawancara, observasi atau pengamatan, maupun analisis media. Langkah berikutnya sudah kita pelajari bersama tentang pengolahan data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyelesaikan langkah yang terakhir dari proses penelitian, yaitu penulisan laporan penelitian. Laporan hasil penelitian yang nantinya kita buat harus memenuhi sistematika dari laporan penelitian. Dimulai yang pertama adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, ataupun daftar grafik, dan abstraksi dari hasil penelitian. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian isi dari penelitian atau body of text yang meliputi bab 1, pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang masalah, pembatasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, ada tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Kemudian dilanjutkan bab 2, yaitu tinjauan pustaka atau kerangka teori, di mana pada bab ini kalian menuliskan dasar teoritik dari variabel penelitian yang ada, kemudian kerangka penelitiannya, dan dilanjutkan dengan definisi konsep dan definisi operasional serta hipotesa. Yang berikutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian, mulai dari lokasi penelitian, penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian, kemudian populasi dan sampel penelitian, serta metode pengumpulan data yang digunakan. Berikutnya adalah bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di sini kalian harus menuliskan poin-poin yang sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan pada bab 1. Berikutnya bab 5, yaitu simpulan dan saran serta implikasi. Kemudian sistematika untuk yang ketiga adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini kalian mencantumkan
daftar pustaka, baik daftar pustaka yang berasal dari buku-buku referensi, kemudian dari hasil artikel-artikel ilmiah tentang teknik daftar pustaka sudah pernah kita bahas pada saat kita membahas materi rancangan penelitian. Adapun peta konsep dari materi kali ini yang akan kita pelajari mulai dari yang pertama tentang menyusun garis besar laporan, nanti meliputi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi di dalam pemenuhan laporan, menyusun hasil penelitian mulai dari bab 1, bab 2 sampai pada kesimpulan dan saran. Yang berikutnya kita akan merumuskan kesimpulan dan saran serta mempresentasikan dan mempublikasikan hasil dari penelitian melalui diskusi kelas. Ini peta konsep yang harus kita pelajari. Anak-anakku, jangan lupa pada saat kita menyusun laporan penelitian, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan penelitian. Yang pertama, penulis laporan penelitian hendaknya harus mengetahui kepada siapa laporan akan ditujukan, karena teknis penulisan laporan penelitian baik dalam bentuk makalah atau media massa tentunya memiliki aturan yang berbeda dengan penulisan laporan penelitian. Meskipun apa yang kita tulis, tema yang kita ajukan di dalam laporan penelitian itu sama. Kemudian syarat kedua, laporan penelitian hendaknya ditulis secara lengkap. Hal ini penting karena memang pembaca dari laporan hasil penelitian kita tidak mengikuti kegiatan penelitian mulai dari awal dari rancangan penelitian sampai akhir dari kegiatan penelitian yang kita lakukan. Syarat ketiga, hendaknya dalam mengemukakan hasil penelitian, kita sebagai peneliti harus menggunakan tata bahasa yang lebih komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Syarat yang berikutnya, kita sebagai seorang peneliti harus menuliskan laporan penelitian dan saran dengan jelas sehingga mampu meyakinkan pembaca bahwa yang kita teliti itu sesuai dengan prosedur dari metodologi penelitian. Dalam penyusunan hasil penelitian, pada prinsipnya seorang peneliti melaporkan tentang hasil pengumpulan data di lapangan, baik yang berupa data primer, apakah itu diambil dengan metode wawancara, angket, observasi atau metode lain, dan data sekunder
data yang diambil dari sumber lain, apakah itu dari studi pustaka. Nah, ketika setelah selesai mengumpulkan data yang diperoleh tadi diolah dan dianalisis. Jadi di dalam laporan hasil penelitian, pada prinsipnya kalian harus menuliskan pengolahan dan analisis data, baik dari data kuantitatif, di mana pada pengolahan data kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif, kita menggunakan metode statistik yang langkah-langkahnya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kemudian juga kita menganalisis data yang diambil dari metode atau pendekatan kualitatif dengan cara kita mereduksi, mengumpulkan, kemudian menyajikan data, diilustrasikan dalam uraian naratif, dan kemudian kita mengambil simpulan dari hasil pengolahan data yang diperoleh saat kita melakukan penelitian. Dan tentunya akhir dari laporan hasil penelitian adalah kalian membuat simpulan, karena dari simpulan hasil penelitian kalian juga nanti akan memberikan saran, implikasi untuk penelitian yang selanjutnya. Jadi sekali lagi Bunda tegaskan di sini bahwa laporan penelitian harus dilaksanakan secara tertulis yang berisi segala informasi, catatan yang diperoleh oleh seorang peneliti, baik dari data primer maupun data sekunder. Dan pada dasarnya laporan penelitian yang akan kita tuliskan harus terdiri dari 3 bagian besar isi dari laporan. Yang pertama adalah rancangan, desain penelitian yang kita lakukan, di mana pada rancangan atau desain penelitian ini kalian tuliskan dari bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, pembatasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian di rancangan penelitian itu ada tinjauan pustaka atau kerangka teori dan metode penelitian. Jadi di rancangan penelitian yang ada dalam laporan penelitian itu kita tuliskan bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian berikutnya adalah bab 4. Dalam laporan itu dituliskan juga pembahasan dan analisis hasil penelitian. Dan berikutnya adalah di bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Yang perlu diperhatikan lagi anak-anakku, di dalam merumuskan simpulan dan saran harus diperhatikan, misalnya kalian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif tentunya harus mendasarkan kesimpulannya, harus mendasarkan pada data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian kalian. Dan juga hendaknya kesimpulan dan saran
bisa menciptakan atau disajikan secara jelas, terinci, dan tentunya dipahami oleh orang yang membaca laporan kita. Nah, ketika kalian menggunakan pendekatan kualitatif yang tentunya pengolahan datanya dengan cara non-statistik, di dalam merumuskan kesimpulan, kalian harus memperhatikan data kualitatif maupun mungkin data kuantitatif yang digunakan dengan cara membandingkan standar yang telah dibuat, tentunya dengan proporsi, presentasi, rasio, dan kesimpulan sesuai dengan apa yang kalian peroleh dari hasil penelitian. Materi selanjutnya adalah diskusi kelas. Setelah kalian memahami tentang garis besar laporan, kemudian menyusun hasil penelitian, dan merumuskan simpulan dan saran, langkah berikutnya dari laporan yang sudah kalian buat, kalian harus mempublikasikannya atau mempresentasikan hasil penelitian kalian dengan atau melalui kegiatan diskusi kelas. Nah, kalian untuk materi ini harus bisa menjelaskan tentang jenis dan kategori diskusi kelas, bagaimana pelaksanaan diskusi kelas untuk melaporkan hasil penelitian kalian, dan apa sih manfaat diskusi kelas hasil penelitian. Ada beberapa jenis diskusi kelas untuk melaporkan hasil penelitian yang telah kita lakukan. Yang pertama, jenis diskusi panel. Itu jenis diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang membahas suatu topik umum. Nah, biasanya diskusi hasil penelitian yang dilakukan baik oleh siswa, oleh guru maupun mahasiswa adalah dalam bentuk diskusi panel. Kalian juga tahu bahwa hasil penelitian pun dapat didiskusikan melalui jenis yang kedua, yaitu simposium, yaitu suatu pertemuan untuk membahas prasaran dari suatu masalah. Di sini kegiatannya, pertemuannya terbuka. Biasanya nanti narasumber itu terdiri dari berbagai orang. Berikutnya, hasil penelitian atau laporan hasil penelitian ini juga bisa didiskusikan melalui jenis diskusi yang ketiga, yaitu seminar. Seminar adalah suatu pertemuan untuk membahas masalah yang dipimpin oleh ketua sidang atau moderator. Ini biasanya pertemuan-pertemuan dari pertemuan ilmiah yang membahas tentang pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Itu barangkali tentang jenis dan kategori diskusi. Pada saat kita melaksanakan diskusi kelas untuk melaporkan hasil penelitian yang telah kita lakukan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di dalam diskusi kelas. Yang pertama,
mengikut sertakan seluruh siswa. Sebenarnya kalau kalian melaksanakan misi, kalau tidak ada pandemi COVID-19, setelah kalian melaksanakan penelitian, mendiskusikan di kelas. Tapi karena sesuatu hal kita tidak bisa mempraktekkan. Tapi setidaknya kalian bisa memahami ini langkah-langkah hal-hal yang harus diperhatikan dalam diskusi kelas. Yang kedua, hendaknya pembicaraan jangan didominasi oleh siswa tertentu. Prakteknya nanti ketika diskusi hasil penelitian, seluruh siswa diberikan kesempatan untuk memberikan saran, masukan, atau menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari laporan penelitian. Berikutnya, tentunya karena ini membahas hasil penelitian, diharapkan ketertiban perlu dijaga. Kalaupun ada beda pendapat, ada debat, perbedaan pendapat ini dilaksanakan lebih terarah. Harapannya debat yang tercipta dalam diskusi kelas adalah debat yang konstruktif, yang membangun, yang bisa memberikan saran, masukan untuk kebaikan dari laporan hasil penelitian. Kemudian menjaga etika sopan santun, dan setiap peserta mendapatkan kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi kesempurnaan laporan penelitian yang didiskusikan. Adapun manfaat dari diskusi kelas, yang pertama, memupuk siswa agar berani mengeluarkan pendapat secara bebas tanpa adanya paksaan, tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, membina siswa agar dapat berpikir secara kritis, analitis, kreatif, serta menumbuhkan inovasi untuk kepentingan dirinya. Yang ketiga, manfaatnya adalah tentunya dapat memupuk rasa toleransi, saling menghargai pendapat. Dan bagi pembicara atau peneliti, hendaknya bisa menghargai pendapat, masukan demi kesempurnaan dari laporan hasil penelitian. Yang berikutnya, manfaat yang keempat, melatih siswa dalam mempraktekkan pengetahuan yang telah didapat di hadapan teman-temannya. Apalagi kalian sebagai siswa peminatan IPS, tentunya dengan pelaksanaan diskusi kelas hasil penelitian ini, harapan dari pendidikan kalian mempunyai kemampuan berkomunikasi kepada orang lain. Nah, anak-anak, sebelum pelaksanaan diskusi kelas untuk mempresentasikan hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan diskusi. Yang pertama, menentukan moderator. Jadi nanti ditunjuk satu orang dari kalian untuk menjadi moderator, memimpin jalannya diskusi kelas. Anda tentunya sudah tahu apa yang harus
dilakukan atau tugas apa sebagai seorang moderator. Tentunya dia harus membuka diskusi, kemudian memperkenalkan siapa yang akan mempresentasikan, kemudian mempersilahkan kepada presenter yang akan melaporkan hasil penelitian, dan tentunya dibatasi waktu supaya diskusi bisa efektif. Kemudian setelah itu membuka sesi tanya jawab, memberi kesempatan kepada audien atau peserta diskusi untuk membahas hasil laporan penelitian yang telah dilaksanakan. Kemudian nanti di akhir menyimpulkan dari hasil diskusi hasil penelitian serta menutup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentunya yang akan menyajikan presentasi sudah siap sebelum melaksanakan diskusi. Kemudian menentukan pembahas, audien yang nantinya memberikan ataupun membahas dari hasil laporan penelitian. Menentukan juga ditunjuk siapa notulisnya atau sekretaris yang dia akan menuliskan selama pelaksanaan diskusi. Dan apabila memungkinkan supaya lebih efektif, peserta ataupun pembahas ya dibagikan makalah atau ringkasan dari laporan penelitian yang dipresentasikan. Anak-anak Bunda yang Bunda cintai dan Bunda banggakan, di akhir materi ini sekali lagi saya mengingatkan kalian bahwa tugas seorang peneliti di samping dia harus membuat laporan penelitian secara tertulis nanti dalam bentuk dokumen ilmiah yang bisa dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian secara lengkap, termasuk ada lampiran-lampiran foto dokumentasi selama kegiatan penelitian. Nah, selain membuat dokumen tertulis, dokumen ilmiah, kewajiban kita yang telah melaksanakan penelitian tentunya harus punya tanggung jawab ilmiah menyajikan laporan hasil penelitian. Yang pertama, melalui kegiatan presentasi dalam diskusi kelas yang tadi sudah kita bahas ya. Ya, kalian sebagai seorang peneliti setelah selesai membuat dokumen tertulis, kalian wajib mempresentasikan, menyajikan hasil penelitian melalui kegiatan presentasi hasil penelitian dalam forum diskusi kelas. Tadi sudah dijelaskan persiapan apa saja yang harus penyaji siapkan, moderator siapkan ketika presentasi diskusi kelas dari hasil penelitian, kemudian melaksanakan presentasi dan mengatur juga penggunaan alat pendukung, alat audio visual. Alangkah baiknya ketika penyaji melaporkan, seorang penyaji
hasil penelitian sudah menyiapkan presentasi dalam bentuk visual dengan media bantu PowerPoint atau presentasi, di mana itu akan membantu audien memahami apa yang ada dalam laporan penelitian. Kemudian, selain kewajiban ilmiahnya, tanggung jawab ilmiah mempresentasikan, menyajikan dalam forum diskusi kelas, seorang peneliti juga harus melaksanakan publikasi laporan dari penelitian. Nah, publikasi ini ya, biasanya dibuat dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, bagaimana cara membuat artikel ilmiah? Ya, intinya sama dengan laporan penelitian, mulai dari bab 1 ya, sampai bab 5 penutup. Cuma bedanya, kalau laporan secara lengkap itu dituliskan dalam bentuk bab, ya, ditulis babnya lengkap. Sementara kalau artikel ilmiah itu biasanya dituliskan isinya saja, ya, dimulai dari tentunya judul, kemudian halaman judul, ada abstraksi hasil penelitian. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan teknik penulisan abstraksi. Masih ingat ya anak-anak? Abstraksi ditulis dalam satu lembar, berspasi 1, tuliskan ya dalam 100 sampai berapa? 100 sampai 250 kata. Berisi apa? Paragraf-paragraf. Kalau 100 sampai 200 kata itu setidaknya ada 4 sampai 5 dan teknik penulisannya adalah spasinya 1. Dan jangan lupa pada abstraksi itu pada yang paling pada bagian paling bawah dituliskan kata kunci, ya, berisi isi dari laporan. Kemudian yang berikutnya tadi artikel, jadi diambil ya urut dari latar belakang masalah, tidak usah ditulis bab. Itu untuk publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini biasanya nanti akan dipublikasikan melalui media cetak, entah itu jurnal ilmiah, bisa jadi nanti di media cetak koran dan lain sebagainya. Kemudian publikasi itu juga bisa ya diberikan melalui media elektronik. Ya, media elektronik kalian juga bisa ya memposting dari hasil laporan penelitian kita, ya. Silakan bisa kalian unggahkan ya melalui media sosial atau melalui blogger, Facebook dan lain sebagainya. Demikian untuk materi indikator pencapaian kompetensi KD 3.4, yaitu tentang penyusunan rancangan penyusunan laporan penelitian sudah selesai, dan ini berarti materi dari KD 3.4 tentang penelitian sosial tentang gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat sudah selesai. Kami berharap kalian mempelajari lagi materi-materi yang ada. Jika memang ada hal yang perlu ditanyakan,
Jika ada hal yang memang perlu dijelaskan lebih lanjut, kalian nanti bisa ya menghubungi Bunda, ya bisa lewat WA atau yang lainnya. Demikian materi pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Mudah-mudahan kalian bisa menguasai semua kompetensi di dalam materi metode penelitian sosial. Terima kasih dan say goodbye.